Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu lagi dengan Pak Agil dalam pembelajaran IPA. Minggu lalu dan sebelumnya kita sudah bahas ya tentang bunyi, tentang indera pendengaran. Nah, kali ini kita masih nih membahas tentang seputar bunyi. Nah, teman-teman, kita akan bahas tentang sifat bunyi. Apa itu sifat bunyi? Nah, kita akan jelaskan selengkap-lengkapnya. Bunyi memiliki 3 sifat. Nah, yang pertama adalah bunyi dapat merambat. Nah, kita sebelumnya sudah bahas ya teman-teman, bunyi dapat merambat pada media padat, cair, dan gas atau udara. Bahkan pagi yang sedang berbicara ini yaitu media perambatnya apa teman-teman? Adalah udara dan udara atau gas. Nah, di perambatan ini media yang paling cepat bunyi ini merambat adalah media padat. Lalu yang kedua media cair, dan yang paling lambat adalah media gas atau udara. Nah, sifat yang kedua yang dimiliki oleh bunyi adalah bunyi dapat dipantulkan. Nah, bunyi dapat dipantulkan dengan benda-benda padat, ya seperti batu, tembok, tebing dan lain sebagainya. Dan mempunyai 3 macam pemantulan. Yang pertama, bunyi pantul seperti bunyi asli. Nah, ini terjadi ketika media pemantul itu dekat sekali dengan sumber bunyi. Ini sering terjadi ketika teman-teman contohnya di kamar mandi, bernyanyi di kamar mandi ya. Suaranya akan lebih nyaring bukan? Lalu yang kedua ada gema. Gema ini adalah bunyi pantulan yang terjadi setelah bunyi dikirimkan. Nah, ini terjadi biasanya saat teman-teman berteriak di gua atau di lereng gunung. Nah, suaranya itu akan terus berpantul teman-teman. Misalkan merdeka, nanti ada pantulan merdeka, merdeka, merdeka. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu yang ketiga ada gaung. Nah, gaung ini adalah sebagian bunyi yang terdengar ketika bunyi asli dikirim. Nah, ini terjadi saat bunyi ada di ruangan tertutup. Nah, contohnya seperti di gedung ya, di sumur. Nah, kalau teman-teman berteriak itu ada suara gaung. Nah, ini biasanya diminimalisir di gedung-gedung dengan menempelkan benda-benda lunak seperti spons atau styrofoam agar bunyinya itu tidak memantul. Lalu yang ketiga, bunyi juga mempunyai sifat yaitu dapat menyerap. Nah, menyerap ini bunyi dapat diserap dengan benda-benda yang lunak ya. Kalau tadi benda keras bunyi akan memantul, kalau bendanya lunak akan menyerap bunyinya. Contohnya seperti busa, styrofoam, pokoknya benda-benda lunak maka bunyi akan diserap. Contohnya suka ada nih di studio teman-teman supaya bunyinya itu tidak memantul kemana-mana gitu. Nah teman-teman, apa jawaban sebelumnya kita ada garam ya, ada garam yang bergetar ketika Pak Agil memukul-mukul piring. Nah itu apa sih namanya sebetulnya? Nah, itu namanya adalah resonansi. Resonansi adalah bergetarnya suatu benda akibat getaran benda lain. Nah, seperti tadi ya, getaran pada piring menggetarkan garam. Nah, ini sering terjadi pada alat musik. Contohnya seperti gitar atau seperti gendang teman-teman. Nah, saat gendang teman-teman tabuh, nah ternyata di dalam gendang itu udaranya itu bergetar juga, terjadi resonansi. Lalu seperti suling juga. Nah, suling itu saat teman-teman tiup, ternyata yang bergetar juga udara di dalam suling itu bergetar juga, terjadi resonansi atau proses bergetarnya suatu benda akibat getaran benda lain. Lalu apa sih Pak manfaat dari pemantulan bunyi? Apakah ada di kehidupan nyata selain gema dan gaung? Jelas pasti ada teman-teman. Yang pertama, dalam bidang kedokteran ada namanya USG. Nah, USG ini adalah USG ini sering digunakan oleh bidang kedokteran untuk memeriksa kandungan pada ibu hamil. Ini menggunakan gelombang ultrasonik. Tentunya tidak bisa didengar ya teman-teman. Yang kedua, untuk mendeteksi logam yang retak. Nah, ini sering digunakan pada pada penerbangan untuk mendeteksi apakah ada keretakan pada pesawat. Kebayangkan kalau ada keretakan pesawat, bisa gawat teman-teman ya. Lalu yang ketiga, untuk menentukan kedalaman laut.
Gimana Pak caranya? Gini teman-teman. Jadi ada perahu, ada kapal, di situ akan memancarkan gelombang ultrasonik ke bawah laut. Nah, tadi kan gelombang punya sifat memantul ya. Nah, saat sudah ke dasar laut akan memantul kembali. Lalu akan ditangkap lagi gelombang tersebut oleh kapal. Dengan berbagai rumus, maka akan diketahui, wah ternyata laut ini mempunyai kedalaman sekian. Lalu yang terakhir yaitu untuk menemukan benda-benda yang tenggelam di dalam laut atau di danau gitu ya. Nah ini juga sistemnya, prosesnya seperti tadi, menentukan kedalaman dari laut menggunakan gelombang ultrasonik lalu dipantulkan kembali. Nah itu dia teman-teman pembahasan kita mengenai sifat bunyi. Luar biasa ya teman-teman, ternyata banyak sekali ada juga manfaat dari pemantulan bunyi. Nah nanti di pertemuan terakhir minggu depan kita akan membuat pembuktian bahwasanya bunyi dapat merambat pada benda padat. Kita akan buat apa ya? Nah tunggu aja minggu depan ya. Sekian dari Pak Gil, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.